Hezbollah benar-benar mengabaikan gertakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang mengancam menyerang Lebanon jika Hezbollah terus menggempur wilayah Israel. Dalam 24 jam terakhir, Hezbollah melancarkan 10 serangan ke wilayah Israel termasuk basis militer dengan aneka senjata. Dalam pernyataan resminya, Hezbollah merilis 11 serangan mengenai target. Hari ini, Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023, Perlawanan Islam Hezbollah mengeluarkan 11 pernyataan militer yang melibatkan 11 operasi yang menargetkan pangkalan, lokasi, dan penempatan tentara Israel baik di sektor timur dan barat di wilayah Lebanon Palestina, demikian dilansir Hezbollah. Serangan di antaranya Hezbollah menyerang kumpulan tentara Israel di dekat lokasi Metula, juga menargetkan situs Samaka di peternakan Seba Lebanon yang diduduki, dan menargetkan tentara-tentara Israel di sekitarnya dengan senjata roket. Hezbollah dari Lebanon juga menyerang situs Baghdadi Israel dan kumpulan infanteri di dekat lokasi ASI. Serangan pejuang yang dibackup Iran ini juga menargetkan situs Ramia, mengakibatkan kerusakan langsung pada bunkernya dan korban jiwa di antara mereka yang berada di dalamnya. Pada pukul 13.30 siang, Hezbollah juga menargetkan lokasi Angkatan Laut Naqoura, juga menargetkan kumpulan tentara Israel di dekat lokasi Ramia. Hezbollah juga mengincar markas Brigade 91 di Barak Branit dengan senjata roket. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memperingatkan Beirut akan bernasib sama seperti Gaza jika Hizbullah memulai perang. Pernyataan itu diungkap Netanyahu saat bertemu tentara IDF di utara Israel pada Kamis tanggal 7 Desember. Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds bersatu melakukan serangan ke posisi Israel dalam beberapa waktu belakangan. Dua sayap militer Palestina itu menargetkan sejumlah sasaran militer Israel. Dalam serangan tersebut, dua pasukan itu juga mengklaim berhasil membuat sejumlah tentara Israel terluka. Dilansir dari Middle East Monitor, hal itu diungkapkan oleh faksi perlawanan Palestina di jalur Gaza pada Sabtu 9 Desember. Pasalnya, Brigade Al-Quds mengklaim bahwa mereka menargetkan kendaraan militer Israel dengan 2 peluru. Serangan itu pun diklaim melukai beberapa tentara di sebelah barat kota Gaza. Sementara Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa pasukannya menargetkan pusat komando Israel di selatan kota Gaza dengan mortir kaliber berat. Mereka juga melaporkan menargetkan tank Merkava Israel di bagian timur kota Khan Yunis dengan peluru Yasin 105. Al-Qassam juga mengklaim pasukannya telah menembaki musuh yang menyerang di kota Khan Yunis Utara dengan mortir, termasuk meluncurkan serangan rudal ke pemukiman Israel Magen di Gaza. Selain itu, pada Jumat malam, Brigade Al-Qassam juga menghancurkan total atau sebagian 21 kendaraan militer Israel di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah kembali menyerang posisi Israel di perbatasan utara Palestina, termasuk tambang berharga Israel yang terletak 70 meter di utara Metula. Akibat serangan ganas Hizbullah, Israel diduga mengalami kerugian besar karena seluruh aktivitas tambang berhenti total. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan Hizbullah itu diungkapkan oleh Kepala Pemukiman Israel di Metula, David Azolai. Azolai mengatakan Hizbullah menyerang semua infrastruktur sipil Israel yang terletak dalam jarak 4 km dari perbatasan, termasuk tambang yang berada 70 meter di utara Metula. Akibat serangan tersebut, tambang tidak bisa berfungsi total dan disebut mengalami kerugian besar. Menurut Azolai, serangan tersebut diluncurkan Hizbullah pada Sabtu 9 Desember. Di sisi lain, salah satu surat kabar Israel juga melaporkan bahwa Hizbullah mengusir pemukim dari utara. Surat kabar itu juga mencatat bahwa tentara Israel telah memperkuat pasukannya di wilayah utara Palestina yang telah diduduki. Yaman kembali murka atas serangan Israel ke jalur Gaza. Sebagai bentuk dukungan ke rakyat Gaza, Yaman kembali menyerang posisi Israel dengan sejumlah drone mematikan. Yaman juga melayangkan ancaman yang menekan Israel untuk menghentikan perang di Gaza. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigade Yahya Sari pada Sabtu 9 Desember.
Yahya mengatakan bahwa pasukannya telah menghujani berbagai target ke dalam wilayah pendudukan. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Di sisi lain, Yaman juga memberikan peringatan tegas kepada rezim Zionis. Pasalnya selama serangan Israel ke jalur Gaza tidak berhenti, maka operasi-operasi serangan Yaman juga akan terus dilakukan. Diketahui selain serangan pada Sabtu kemarin, Yaman juga mengklaim bahwa pasukannya telah menggempur target-target militer Israel dengan menggunakan rudal-rudal balistik. Beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman juga memberikan peringatan kepada Israel bahwa Laut Merah terlarang untuk Israel. Menteri Penerangan Yaman yakni Daifalah Al-Sami menyatakan melarang kapal apapun memasuki pelabuhan Israel melalui Laut Arab dan Laut Merah. Terkait tindakan tersebut, Sami menekankan bahwa tentara Yaman memiliki database komprehensif mengenai aktivitas maritim internasional. Bahkan disebutkan semua kapal sepenuhnya aman kecuali kapal yang menuju ke wilayah pendudukan. Meski demikian, Sami menjelaskan keputusan tersebut hanya dapat dibatalkan ketika mekanisme dukungan permanen dan komprehensif untuk rakyat Palestina sudah terbentuk. Lanjut, Menteri itu menyatakan bahwa Yaman memiliki semua kemampuan untuk berdiri dalam solidaritas dengan rakyat di Palestina. Selain itu, ia menekankan bahwa sana tidak dapat mengizinkan kapal untuk mengangkut obat-obatan dan makanan ke wilayah pendudukan. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree. Jenderal Yahya menyatakan semua kapal yang menuju Israel, terlepas dari kewarganegaraan mereka, akan dilarang melewati Laut Merah dan menjadi target yang sah. Hal itu akan dilakukannya hingga banyak bantuan dapat dikirim ke Gaza dengan kapal-kapal tersebut. Terkini juru bicara itu menyatakan larangan tersebut akan segera berlaku. Pasalnya sana telah berkomitmen terhadap keselamatan navigasi maritim dan memperingatkan semua kapal dan perusahaan agar tidak berurusan dengan pelabuhan Israel. Diketahui keputusan Yaman tersebut mencuat lantaran merespons terhadap veto yang dilakukan Amerika Serikat. Yakni Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerapkan gencatan senjata dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan kelompok Hamas pada Jumat 8 Desember lalu. Sebelumnya dalam sidang DKPBB 13 negara anggota Dewan lainnya turut mendukung adanya usulan resolusi tersebut. Namun Inggris abstain. Dan usulan gencatan itu terjegal veto Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel. Yakni Amerika Serikat beralasan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menerapkan gencatan senjata. Wakil Duta Besar Amerika Serikat yakni Robert Wood menyatakan bahwa Washington mendukung perdamaian yang bertahan agar warga Israel dan Palestina bisa hidup dalam perdamaian dan keamanan. Namun Amerika Serikat tak akan melakukan gencatan senjata lantaran hal itu dinilainya merupakan suatu upaya untuk menanam benih-benih perang selanjutnya. Lanjut, Robert juga menyatakan pemerintahan Biden sudah mendeklarasikan mendukung perpanjangan jeda, seperti jeda kemanusiaan yang sempat berlangsung selama 7 hari pada November lalu. Menurutnya, jeda tersebut membuka jalan pembebasan lebih dari 100 sandera yang ditahan oleh Hamas dan 300 Palestina telah dibebaskan dari penjara Israel. Namun menjelang berakhirnya gencatan senjata pada Jumat 1 Desember, Amerika Serikat dan Israel menyalahkan penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera perempuan muda sebagai sumber kegagalan jeda tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.